Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap demokratis sebagai implementasi dan pemahaman Al-Quran surah Al-Imran ayat 59. Yang kedua, menganalisis Al-Quran surah Al-Imran ayat 59. Yang ketiga, membaca Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang keempat, kemudian mendemonstrasikan hafalannya. Oke, kayaknya masih kurang semangat ya. Kita dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. 1, 2, mulai. Kemudian demokrasi secara bahasa dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kemudian kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, demokrasi terdiri dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, dalam Islam dikenal dengan istilah surah. Surah ini secara bahasa dia bisa disebut dengan rapat. Beberapa istilahnya, yang pertama, Ar-Raghibul Asfahani dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya surah berarti proses mengemukakan pendapat dengan saling mengkoreksi. Kemudian yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat. Ya, jadi dalam hal ini Islam itu sudah mengenal yang namanya sistem demokrasi. Jadi antara demokrasi terdapat titik temunya. Yang pertama, bahwasanya demokrasi dan syura didefinisikan sebagai memahami bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Artinya dalam kehidupan di kelas ini juga ada yang namanya sistem demokrasi. Artinya apa? Seseorang individu tidak bisa memaksakan kehendak individunya kepada orang lain. Oke. Di dalam Islam juga sudah dikenal dengan istilah sistem demokrasi. Oke, dan dasarnya adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Oke, kita baca sama-sama. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan. Surah Ali Imran ayat 100. Oke, sekarang sudah terbentuk kelompok. Jadi saya minta kalian untuk mengerjakan tugas yang terdapat di dalam buku. Ya. Untuk kelompok 1, kamu cari dari berbagai sumber tentang sistem demokrasi di masa Rasulullah. Ya. Kemudian kelompok 2, kamu cari di dalam berbagai sumber sistem demokrasi di masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian kelompok 3, sistem demokrasi Islam masa kini. Oke, Pak? Wah, ini saya berikan dua tugasnya. Sudah selesai? Oke, selanjutnya kita presentasikan sama-sama. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Depan. Sistem demokrasi di masa Rasulullah. Demokrasi adalah salah satu teladan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejak sebelum menjadi nabi, beliau mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, kebebasan, dan keberagaman. Ini kita mengenalnya dengan demokrasi. Islam belum menyebar luas, masyarakat yang dilarang untuk memiliki setara sosial yang utuh, ada kebebasan, sudah hidup haknya sebagai manusia. Anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib ayahnya. Tidak ada keadilan hukum, orang kaya dan kuasa sebagaimana pada kaum miskin dan lemah. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Bila kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Insyaallah ya, ternyata Rasulullah merupakan teladan pertama. Orang pertama yang menerapkan sistem demokrasi. Selanjutnya kepada kelompok kedua, silakan.
yang kita dapat pada pembelajaran hari ini.